untuk memulai kegiatan ada baiknya kita berdoa ya. Dimohonkanlah untuk ganti-gantian kepada Bu Lili Pratiwi. Mohonkan Bu untuk membuka kegiatan Bu dengan doa. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kepada Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Izinnya Bapak Ibu sebelumnya, untuk minggu ini kita 3 kali Zoom ya berarti ya. Seharusnya kan kita gimitnya itu dari hari Senin tuh. Senin, Rabu, sama Jumat. Cuman berhubung memang kemarin ada masalah di BBGP tentang akun premium ini hasil, jadi memang kami kejar target juga. Jadi 3 hari lah berturut-turut, Rabu, Kamis sama Jumat. Untuk minggu depan udah mulai nggak banyak kali, cuma 2 kali Bapak Ibu, paling banyak 3 kali. Untuk itu ini saya langsung aja ya ke materi kita. Di sini kita masuk ke gimit tatap maya ketiga ya, tentang udah nampak di layar Bapak Ibu? Belum nampak Pak Koko, masih kegantengan Bapak aja yang nampak. Udah nampak Pak? Nampak Pak? Nampak. Izin Pak. Oke. Oke Bapak Ibu, di sini kita masuk ke tatap maya ketiga ya, tentang modul 1.1 mengenai refleksi perubahan paradigma diri guru PJOK, yaitu kuatkan pemahamannya. Oke, di sini kita langsung ke kesepakatan bersama ya. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Oke, di sini ada tujuan kita ya. Tujuan yang luasnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan yaitu capaian pembelajaran khusus atau modul, yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan berkepihakan pada murid. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan modul refleksi yang berbeda. Karena Bapak Ibu ada yang gangguan ini jaringan. Oke, lanjut. Di sini peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kan Bapak Ibu udah menuliskan refleksi nih di modul sebelumnya. Di situ nanti akan saya buat bor ya Bapak Ibu di semalam. Jadi nanti menuangkan tanggapan-tanggapannya di sama kelompoknya nanti akan ditampilkan ya Bapak Ibu sesuai boring semalam yang saya bagikan tim-timnya. Nanti Bapak Ibu refleksikanlah kegiatan yang sudah kita lakukan. Kemudian di sini nanti ada agendanya itu menganalisis tulisan refleksi, terus berbagi hasil analisis. Jadi nanti Bapak Ibu setelah menganalisis
penulisan refleksi yang telah Bapak Ibu tuangkan di board nanti, di presentasi nanti, terus berbagi hasil analisis lah. Nanti Bapak Ibu bisa saling bertanya dengan open balik, pertanyaan pemantik dari teman kelompok lain ke kelompok yang satu lagi yang lagi presentasi gitu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan ya untuk analisis, yaitu yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang saya tulis. Dan yang kedua ini, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Kemudian apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi. Yang ketiga yaitu hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan. Yang keempat itu bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Kemudian seperti apa penulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Yang kelima itu bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Yang terakhir itu yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Siapa yang bisa membantu saya. Bapak Ibu, di sini nanti akan saya bagikan kelompok jambornya, bornya. Untuk itu nanti Bapak Ibu bisa berdiskusikan dengan kelompoknya yang baru ini nanti untuk memberikan pendapatnya tentang hasil tugas-tugas kita yang sudah dikerjakan Bapak Ibu di LMS nanti dari modul 1 sampai yang hari ini. Silakan masuk Bapak Ibu ke kelompok masing-masing Bapak Ibu. Halo Bang Ahmad Satria. Halo, Abang Dah. Bentar Bang ya, ini saya masukkan. Dengar. Ini kemasukan Abang. Dengar suaranya Bang. Dengar Bang, dengar. Sana nak. Ntar Bang, yang lainnya udah masuk ke grup masing-masing nih Bang, udah kebagi kelompok ya Bang. Dari mana masuknya Bang?
Bentar ya, saya hapus dulu Bang ya. Ya, ya. Izin nih Bu, tadi ada yang baru masuk Bang Ahmad Sapria. Jadi biar Izin saya Bapak ulang Ibu. lagi. Jadi biar saya ulang lagi biar bisa dibagi kelompok Bapak Ibu. Bentar ya Bapak Ibu ya. Sabar ya. Jaringan nih, luar biasa jaringan.
Oke, boleh masuk Bapak Ibu. Ruangan yang sudah disediakan. Bu Julen,
Pak Fasil izin tanya, kita satu kelas ada berapa peserta Pak? Ada berapa murid untuk ini di luar Ada dan ada 15, Bu. ada 15. Itu di luar dari fasilitator dan admin. Iya. Jadi teman-teman yang lain nggak ada kabar gini ceritanya. Iya, iya, Bu. Karena udah kita share juga kan, udah ditanya juga, nggak ada rekod. Nah. Oke. Ayo Bapak Ibu, kelompok mana yang udah siap biar bisa kita tampilkan? Bapak Ibu yang kelompok mana tadi? Yang udah siap boleh tampilkan? Atau masih ada yang di dalam board tadi? Pak Suhermanto udah siap? Sholat mungkin deh Pak. Bu Lili ini mungkin masih di ini puasa, masih di board tadi Bu Lili. Belum dikliknya. Gimana Pak Romanta, Bu Murni tadi udah dapat email Pak dari BPGP Pak? Belum ada Pak, belum. Oh, mungkin tunggu lah Pak. Tadi udah. Iya. Depan-depanan ya Bapak Ibu. Mungkin menunggu waktu. Ya. Ditunggu ya Pak. Pak Romanta dan Ibu Murni kolaborasi. Iya Bu, betul Bu. Ya Bu, ulang aja Bu. Nanti cairnya double nih. Bapak kok ngomong-ngomong cair? Masih lama loh. Masih ada Bu cairnya Bu, kalau kayak gitu. Udah pasil kita ngomong, udah pas itu. Kan biar semangat loh Bu Fauzia. Ada Bu cairnya. Lama itu biasanya. Gini kan dibilang lama biar dicepetin gitu loh Bu maksudnya. Udah cair di sini Bu, hujan. Rumah Ibu nggak cair rupanya. Tetangga saya Pak yang kebanjiran, makanya tadi saya chat sama Pak Koko. Tetangga saya kebanjiran karena kan rumah saya tinggi, jadi nggak enak lah Pak. Airnya itu dari rumah saya gitu. Sombong nih Bapak Ibu nih, Bu Fauzia ini. Enggak loh Pak. Yuk mana nih presentasinya? Kelompok mana duluan yang udah siap? Atau waktunya kurang tadi? 30 menit kurang. Pak Romanta siap? Udah Bu, udah siap Bu, udah siap. Oke, berarti dari kelompok 2 dulu ya Pak. Oke, siap. Ditampilkan ya. Mohon izin kepada Bapak Ibu, hari ini tidak ada PPT dan slide dari kelompok 2 dikarenakan jaringan kita yang jelek. Jadi tidak bisa terkoneksi dengan Canva pada hari ini. Itu ya Bapak Ibu, izin. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pertanyaan pemantik yang telah ditampilkan oleh Bapak Fasilitator. Untuk pertanyaan nomor 1 belum siap Bu Fauzia. Oke, untuk pertanyaan
Belum, Ibu. Masih belum? gampang, iya. Oh belum, nggak jadilah Pak kalau kayak gitu. Belum siap mereka rupanya. Belum Tadi siap, katanya udah Bu. siap. Nanti untuk kelompok lain diberikan pertanyaan ya untuk kelompok yang lagi tampil. Oke, mungkin bisa ke Kelompok 1 gimana ini Pak Azhar, Bu Murni, kelompok 1. Iya Pak, itu Bu Lili tadi Pak yang udah mengkonsep Pak. Lili mana Bu Lili? Satu, Bu Lili ini kayaknya apanya nih Pak? Kami masih gamang-gamang berselancarnya. Lagi pegangan kuat lah ini Pak. Lilinya kok belum nampak ini. kena banjir Pak Azhar, badai. Badai enggak sih Bu, cuman angin koncang aja lah. Oi, Maja ngerinya. Pegangan Awas. kuat ya Pak. Awas masuk angin, Pak. Butuh antangin nanti Bapak cat aja. Cat fasilitator maksudnya. Pak Azhar, awas. Pegangan yang kuat-kuat, nanti goyang-goyang karam. Jadi kan lurus dia. Untuk tugas-tugas LMS yang lainnya memang Bapak Ibu ya diingatkan kembali segera dikerjakan karena nanti Bapak Ibu juga ya nanti bakal belagapan kalau nggak dikerjakan gitu. Maksudnya berkolaborasi lah, boleh tanya ke saya, tanya sama ketua kelas Bu Fauzia ini, boleh juga Bu Lili atau Pak Romanta atau Pak Suhermanto. Karena kita kalau nggak kolaborasi ini kita nggak tahu. Karena nanti semua kelas yang di Binjai atau di daerah lain sama dia materinya gitu. Karena setiap tugas kan ada deadline-nya, ada tenggang waktu harinya gitu. Jadi nanti biar bisa dibantu lah kalau yang nggak paham gitu. Bisa saya kirim lah. Itu tinggal ya Bapak Ibu lah mengganti kata-katanya sedikit gitu. Ya Pak Romanta ya ditunggu ya tugas saya. Pak Azhar. Siap Pak, siap.
Tapi kayaknya tugas saya udah terkirim lah Pak Fasil. Yang baru nih Pak, yang refleksi Pak. Iya. Coba Itu ntar refleksi saya- itu ada 2 itu kan Pak. Yang pertama itu ada, yang kedua ada 2 kali tuh Pak saya ngirim loh Pak. 2 coba macam. saya cek Pak ya. Oke Pak, oke. Belum ada Pak. Wah, Coba Bapak tengok di modul 1.1 D2 gitu Pak. Di situ Pak tugasnya Pak. 1 bentar. Dia di situ tugasnya Pak. 1.1 Titik D, titik 2. titik T, T besar, T kecil. Titik D, titik D, Titik D, titik 2. titik 2. Dia refleksi, framework, dan modul-modul refleksi. Itu Pak yang ada saya kirim di WA tadi Pak. Oke Pak, oke. Siap. Di situ tugasnya kan suruh mengupload Pak. Nanti dokumen Bapak yang dari Canva atau PPT atau PDF nanti di situ diupload Pak. Di situ ada juga tata caranya mengupload Pak. Iya Pak, siap. Situ kan ada tanggal 12 September itu batasan. Harusnya semalam. Tapi nggak apa-apa Bapak iya. Ibu. Sini nampak dia yang belum mengerjakan. Nanti kalau Bapak Ibu nggak bisa. Mohon maaf Pak Fasil. Mohon maaf Pak Fasil. Ini kayaknya barusan siang atau sore tadi menjelang malam tadi saya kirim loh kayaknya. Kok belum masuk ya? Belum, di sini belum ada Pak. Waduh. Mana ini salah? Dia kan naik ke kota, dia sama Salah prosedur atau Coba izin Pak Koko untuk yang framework itu kan dia pakai due date ya di tanggal 12 di jam 23.59 WIB. Nah, biasanya dia apabila sudah melewati due date dia tidak bisa dikirim lagi. Jadi Pak Fasil harus membuka. Tapi coba Bapak cek dulu apakah mungkin gitu Pak, mungkin. Oh ini udah masuk, baru saya refresh. Ya, jam 8:13 Pak, baru aja Pak. Oh iya. Oke Pak, oke. Ya, di sini dia kalau misalnya lewat jam tanggal yang di LMS, dia nanti di sini tulisannya late ya Pak, berarti lambat gitu dia artinya. Iya Pak, betul. Dia ada tandanya gitu. Jadi untuk yang belum mengisi dia di sini kosong gitu. Ya, tandanya kan ada missing. Jadi kalau Bapak Ibu belum bisa mengerjakan atau nggak mengerjakan tugas yang modul 1.1 D2, Bapak Ibu nggak bisa lanjut ke modul-modul lainnya gitu. Karena nanti dia di sebelah kanan pinggir itu ada centang deh kalau Bapak Ibu sudah melihat atau sudah mengerjakan. Gitu. Pak Fasil, punya Heni udah selesai semua belum ya Pak? Punya Bu Heni, ntar ya Bu. Bu Heni yang refleksi yang framework water nama gips itu belum Ibu. Oh ya, itu yang mana ya Pak? Nanti boleh disepilkan ya Pak, biar saya buka. Udah saya kirim ke grup. Iya. Modulnya Bu, apa yang mau yang ngerti kerjakan. Baik Pak. Kalau Bapak Ibu Tadi ada tadi ada masuk ke ya, ada masukin ke saya tadi Pak jam 3. Apa itu Bu? Dari LMS guru kepada saya tentang menunggu sementara waktu. Oh, berarti itu balasan Mendikbud tuh. Iya.
informasinya dari MS. Ya Bu, tunggulah Bu ya, sabar Bu ya. Nanti Ibu lah agak dikerjakan Bu. Agak banyak tugas lah Pak. Iya, banyak tugas Ibu jadi numpuk Bu ya. Karena emailnya Bu ya. Ya nanti saya Semangat, tunggu Bu, aja. ya. Ya, Bu. Aman Bu Murni itu masih ada Bang Romanta, Pak Koko. Iya, itu Pak Romanto baru lewat. Tengoklah tuh, lewat dia tuh, lewat dia lagi. Lewat ya kan dia Bu Fauzi ya. Iya, karam kapal kita Pak Azhar nih. Iya, kayaknya satu kapal rupanya Bang Romanta ini sama Bu Murni. Pakai satu kamera aja maunya ya kan. Maunya seperti itu Pak. Iya, tadi dimasukkan Pak Koko saya di kelompok Bu Murni sama Bang Romanta. Jadi orang ketiga saya, paksa keluar balik. Tapi Pak Romanta tadi sama saya loh. Ya kan Pak Romanta? Sebelumnya. Sebelumnya loh Pak. Hasilnya merasa sepakai nih, dilempar lagi saya. Pak Koko jangan main lempar-lempar aja ya Pak Koko. Ya udah, berarti kita nggak ikut ya? Pak Koko izin tanya. Ya, Itu kan kemarin kan yang untuk modul 1 itu kan ada dia respon di lupa. Nanti saya screenshot kan nanti saya japri aja. Nah, ada itu satu part dia yang memang kosong padahal saya sama Bu Lili udah ngisi. Gitu. modul berapa nanti? Modul 1.1 lah Pak. Saya pun nggak mungkin jauh kali Pak. Marah-marah aja nih. Kan itulah orang ngomong nih bilangnya marah-marah. Adalah dia malah ketua kelas nih. Yang pendahuluan? Enggak, bukan yang pendahuluan. Dia ada tuliskan refleksi Anda di sini judulnya. Karena saya cek punya Bu Lili juga kosong. Elaborasi ya? Lupa pun saya Pak. Tadi siang saya periksa, ada dia memang kosong, tapi udah diisi. Itu apa karena LMS-nya atau memang servernya? Gitu. Oh, yang itu Pak, yang 5 nilai orientasi. Itu kan ada tuh. Memberikan tanggapan. Pak Koko, saya sama itu sama Bu Fauzia, kan 5 pertanyaan. Saya jawab 1, belum apa-apa udah saya kirim. Rupanya ada 4 lagi. Jadi terpisah. Bisa diedit, Pak. Bisa diedit. Bisa, Pak. Bisa diedit, Pak. Nanti kan ada titik 3 itu, Bapak aja ini klik edit atau delete gitu. Kalau delete Bapak ulang dari awal, kalau edit Bapak bisa nambahin. Oh, karam kapal kayaknya kalau ngulang lagi tuh, Bu. Jadi kayak mana mau kita tenggelamkan? Kenapa Bu? Kenapa Bu Murni? Nggak bisa lah Ibu nanti bantu saya. Saya banyak kali nanti itu kerjaan karena mesti MS-nya kan belum bisa saya buka. Jadi Bu Fauzia lah ya mohon bantuan ini. Oke, siap sedia. Nanti kalau chat ini aja Bu, saya Bu Murni gitu izin ya Bu. Boleh Bu, boleh. Ya, gitulah Bu baru mantap. Iya, ketua Kita kolaborasi. Kita kolaborasi loh Bu. Apa Pak Koko? Kenapa Pak Koko? Ketua kelas kita nggak salah pilih nih Bu. Betul Pak. Bukan nggak salah pilih Pak. Pak Ajar nggak mau jadi ketua kelas, ya kan Pak Ajar? Bukan nggak mampu Bu, cuman sadar diri aja. Wah, banyak yang lebih bisa membimbing, mengarahkan ya kan Pak Bang Romanta. Betul. Pas itu. Lagi Pak, kita gini aja sampai tutup ya Pak, sampai tutup penutupan ya Pak ya. Janganlah presentasi lah Bu Fauzia. Tunggu nih kita nih. Pak, kita belum mengenal loh Pak satu sama lain Pak. Ya, dimulai dari ketua kelas mengenalkan diri. Silahkan. Tapi kemarin udah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Umri, saya guru TK
di TK Permata Bangsa Binjai. Umur saya 17 tahun. Saya guru penggerak angkatan 7 Kota Binjai. Saya sudah berkeluarga, anak saya 2. Saya tinggal di Tanah Seribu. Ya, pertanyaannya Ada yang mau? Pertanyaannya 17 tahun sudah berkeluarga dan beranak ya? Kok tahu bapak saya udah beranak? Oh, belum? 17 tahun ditambah 21 loh, Pak. Oh, mantap. 38. Saya 38. lagi. Saya 40 tahun kan, Pak. Saya menjadi pengalaman saya menjadi guru itu kurang lebih 15 tahun. Berarti Menjadi udah guru pas, TK. Bang, jadi ketua kelas kita nih, Bang Romanta, nggak salah nih, pengalaman udah mantap. Ibu Pojia itu narasumber itu Pak Ajar, jangan silap. Iya, nyamar aja ini, nyamar. Narasumber apa, Bapak? Bapak ini fitnah aja. Iya di apa itu di Kombel. Apa mana tuh? Ya Kombel kan? mana, Pak? Pak Romanta pada tadi Heni baru nanya, ini kayak mana ya? Heni itu awam kali. Nah, Bu Poji bilangnya, iya sama. Mak 15 tahun, awak baru 3 tahun. Nah, kan betul kan? Keki awak Pak Suhermanto udah masuk. Oke, silakan Pak Suhermanto, pertanyaan nomor 1. Pak Suhermanto dapat salam tuh dari Bang Yudi tuh, jangan nakal-nakal katanya. Oh iya Pak Koko. Iya, aku tiap Kamis jumpa dia selalu. Azhar dulu lah tuh, Azhar. Siap Bang, perintah Bang. Yang muda dulu, Jar. Awak ingat pasal 1 aja ya Bang, nggak boleh melawan sama senior. Pasal 2 kalau pasal 1 senior membuat kesalahan, ingat pasal 1. Balik pasal 1. Tetap aja junior ya, Pak. Iya, inilah kalau udah senior yang bilang berangkat Jar, berangkat. Hujan pun tahankan aja lah ya kan Bang. Tapi juniornya ketua PGRI. Hujan petir pun kita zoomnya kan Pak, ya kan Pak Azhar? Iya, kayak gitulah yang naik kapal tadi Bu Paujia, pegang kuat awak. By the way kan, itu Pak Azhar di belakangnya kok ada papan tulis. Pak Azhar di mana zoomnya? Di rumah? Saya kebetulan ngezoomnya di dapur rumah Bu. Ini ada kerjaan anak-anak nih, papan tulis di belakang. Yang jelas nggak pakai dana bos belinya nih Bu. Bapak kok main sepil-sepil? Awak lari lah, awak nggak ngerti apa-apa. Awak masih bayi. Kalau udah main-main dana bos udah ngeri awak. Dah takut awak serem. Ajar udah, ajar kelompok 1. Ayo Kelompok 1 Bang. Kelompok 1 gacoknya belum masuk nih Bang. Nggak Iya, tahu Bu ya Lili kemana. Pak, saya hadir, Pak. Ini Bu Lili. Wah, alhamdulillah. Kayaknya hilal udah nampak nih Pak Koko. Udah kembali ke THR bentar lagi ya Pak. seperti. THR bentar lagi ya. Kalau hilalnya udah nampak kan. Belum jelas itu Bu Paujia. Jangan diharapkan. Ayo Bu Lili, semangat, udah siap. Siap, Pak. Nggak siap, disiap-siapkan. Ayo. Pak Koko 2 menit lagi kita close meeting kan? Soalnya udah 90 menit. Belum loh Bu, tadi mulainya jam 7.15 loh Bu. Bu Paujia kayaknya nggak megang laptop aja, megang stopwatch dia ini. Memang cocok kali jadi guru olahraga Bu Paujia ini. Megang apa Pak? Betul Pak Ajar. Selain ya Allah Pak. Iya, jadi timer Bu Paujia ini. Udahlah ketua kelas udah diam aja. Izin Bapak Ibu, apakah tampilannya sudah kelihatan? Saya izin. Sudah Bu, mantap Bu. Kalah Bu Fauzia nih. Jadi izin saya mewakili kelompok 1 untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi hasil diskusi kami dengan anggota saya sendiri Lili Pratiwi dan Pak Azhar, Ibu Murni
dan Pak Eri. Tadi kita berlima tapi rasa 4 orang ya Pak ya. Satu lagi Pak Pandrat. Dikarenakan Pak Pandrat sedang ada tugas negara lainnya. Baik, inilah hasil diskusi kami. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja Izin, yang... Bu. Ya Pak? Besarkan sedikit, Bu. Fontnya, Bu. Karena kasihan kawan-kawan Bapak Ibu yang nggak nampak mungkin. Tidak ya Pak. Oke, siap, Bu. Saya ulangi. Untuk pertanyaan nomor 1, tadi saya sudah bacakan pertanyaannya, dan ini adalah jawabannya. Saya, dalam menuliskan refleksi, selama mengikuti pembelajaran, tentunya saya memahami terlebih dahulu, sebelum merangkum apa yang ingin saya sampaikan. Biasanya, saya menuliskan refleksi setelah saya selesai mempelajari semua modul yang perlu saya pelajari. Yang saya tulis dalam refleksi antara lain apa yang saya pahami dari modul yang saya pelajari, apa yang saya dapat lakukan setelah mempelajari modul, dan apa yang menjadi target dan rencana saya selanjutnya setelah memahami modul tersebut. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana perasaan saya setelah saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Hasil diskusi kami memiliki jawaban, perasaan saya merasa senang karena saya dapat menuangkan apa yang saya rasakan dan pahami, serta bisa mengenal rekan guru-guru dari berbagai jenjang dan semangat untuk mempelajari modul lainnya. Yang biasanya muncul di pikiran saya setiap kali menulis refleksi adalah bahwa setelah merenungkan dan memahami sesuatu, kita akan lebih mudah untuk memikirkan hal baik apa yang akan kita lakukan ke depannya. Untuk pertanyaan nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang menjadi tantangan? Yang menjadi lebih baik tentunya pemahaman saya bertambah dan saya menjadi termotivasi untuk terus melakukan refleksi. Tantangannya adalah masih banyak yang perlu saya tingkatkan dari diri saya sebagai guru PJOK. Dan saya izin tambahkan, tantangan lainnya adalah waktu dalam mengerjakan refleksi yang terkadang terhalang oleh kegiatan lainnya. Pertanyaan nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Rubrik penilaian tentunya saya jadikan sebagai acuan saya dalam menulis refleksi. Tentunya, tulisan refleksi bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih terarah dan bermakna. Bagaimana, pertanyaan nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Saya seharusnya bisa menggali lebih banyak pemahaman dalam mempelajari setiap modul yang diberikan dan saya perlu mencari referensi lain tentang model-model penulisan refleksi. Keterampilan yang saya butuhkan adalah keterampilan pemilihan kata dan merangkai kata dalam penulisan refleksi dan bagaimana menulis refleksi yang membangun dan menginspirasi orang lain saat membacanya. Pertanyaan nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Yang bisa saya lakukan antara lain, yang pertama, meningkatkan keterampilan pribadi sebagai guru PJOK. Yang kedua, rutin melakukan refleksi setelah selesai pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan saya dan memperbaiki hal yang masih perlu ditingkatkan. Yang berikutnya, melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran. Siapa yang bisa membantu saya? Tentunya ada rekan sejawat, murid atau peserta didik, dan kepala sekolah yang bisa memberi masukan terhadap apa hal baik yang sudah kita
lakukan dalam praktik baik kita, dalam praktik baik yang sudah kita lakukan, dan apa yang sebaiknya kita tingkatkan dalam kegiatan yang sudah kita lakukan. Baik, cukup sekian penjelasan atau pemaparan dari saya mewakili kelompok 1. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberi masukan atau tanggapan, saya persilakan. Izin saya stop share screen-nya. Baik, sekian dari kami. Salam olahraga. Sportif. Sportif. Bapak Ibu ada yang ingin ngasih tanggapan ke kelompok yang baru saja Pas, Bu. Cepat kali. Pas. Nggak ada ya. Lanjutlah ke kelompok selanjutnya. Bu Fauzi Umri. Kelompok Bu. Pak Suhermanto. Iya. Mana Bu Fauzi ini? Nggak muncul-muncul nih. Apa tuh Pak Romanta? Iya Pak Romanta, angkat tangan, ada apa Pak? Pak Romanta udah nggak sanggup angkat tangan ke kamera Pak. Enggak. Salah tekan Pak, salah tekan. Oke, dilanjut oleh kelompok 2 ya, Bapak Ibu. Di sini kami sudah berdiskusi melalui pertanyaan pemantik yang diberikan oleh Bapak Fasilitator dari pertanyaan 1 sampai dengan 6. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tadi kami sudah berdiskusi untuk pertanyaan nomor 1 itu akan dijawab oleh Pak Suhermanto, kemudian untuk pertanyaan nomor 2 oleh Bapak Ahmad Safria, pertanyaan nomor 3 oleh Bapak Romanta, pertanyaan keempat dan kelima karena menurut kami itu adalah jawaban yang saling berkaitan antara pertanyaan nomor 4 dan nomor 5, maka akan dipresentasikan oleh Ibu Heni dan saya akan mencoba memaparkan pemahaman saya di pertanyaan nomor 6. Baik, untuk pertanyaan nomor 1 dipersilakan kepada Bapak Suhermanto. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Soalnya di sini bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis. Jadi di sini refleksi itu adalah proses penting dalam sebuah pembelajaran yang membantu untuk merenungkan pengalaman. Di sini di dalam PKG ini saya menuliskan refleksi bahwasanya pembelajaran di akhir, saya menuliskan refleksi pembelajaran di akhir pembelajaran. Apa yang saya tuliskan di dalam refleksi adalah adanya keberhasilan dan kekurangannya. Di dalam keberhasilan pada proses pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di sini contohnya ada anak yang kurang minat berolahraga, di sini bisa menjadi lebih rajin lagi berolahraga. Lalu ada anak yang malas ke sekolah, bisa menjadi lebih rajin datang ke sekolah. Jadi kekurangan biasanya dari motivasi diri siswa tersebut. Motivasi itu ada dua, dari intrinsik dan ekstrinsik. Jadi anak-anak harus dimotivasi dari dalam ataupun dari luar. Kekurangan biasanya datangnya dari motivasi dari diri siswa tersebut.
masih belum mau untuk mengikuti pembelajaran PJOK. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Lanjut Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, saya pertanyaan nomor 2. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa aja muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai penulisan refleksi? Jawabannya, perasaan saya untuk menulisan refleksi ini adalah refleksi bagian dari proses introspeksi diri yang dilakukan dengan cara melihat kembali dan merenungkan beberapa hal yang telah terjadi di dalam hidup seperti pengalaman, kebiasaan, dan keputusan. Refleksi bisa membantu untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ke depannya. Refleksi bisa membuat kita lebih sehat, seimbang, dan bahagia. Contoh-contohnya seperti 1. Memahami kelebihan dan kekurangan. Dan yang kedua, menemukan pelajaran berharga. Dan yang ketiga, menanggapi sesuatu dengan lebih bijak. Itu jawabannya Bapak Ibu. Jawaban soal nomor 2. Izin Bapak Fasilitator. Ya Pak, lanjut teman-teman pertanyaan yang ketiga. Oke, baiklah, Iya, Pak terima kasih. Romanta. Oke, siap Bu. Oke, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami akan melanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Yang tadi pertanyaannya adalah hal-hal apa saja yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Jadi jawabannya kami sudah diskusikan adalah mendapatkan pengalaman belajar yang baru. Kemudian kedua, pemahaman akan lebih mendalam terhadap materi pembelajaran. Kemudian nomor yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Kemudian yang keempat, memperoleh ide-ide yang muncul ketika menuliskan refleksi. Pertanyaan yang berikut, hal-hal apa saja yang masih menjadi tantangan dalam menulis refleksi? Yang pertama, kurang fokus terhadap inti daripada modul yang dipelajari. Kemudian kurang kritis atau kurang objektif dalam menuliskan refleksi. Kemudian yang ketiga, pengelolaan waktu dalam mengikuti setiap sesi dalam pembelajaran. Kira-kira seperti inilah yang dapat kami sampaikan untuk pertanyaan nomor 3. Terima kasih. Baik Bapak, bisa Pak Fasilnya bisa saya lanjut untuk pertanyaan nomor 4. Boleh Bu. Ini pertanyaan nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Saya jawab gitu dulu ya Pak, saya jawab pertanyaannya di awal dulu. Kalau saya biasanya itu, karena rubrik itu kan alat penilaian atau scoring untuk asesmen ya. Nah, saya biasanya itu menggunakan kriteria penilaian khusus berbasis hasil berdasarkan asesmen secara berkala pada akhir pembelajaran atau tengah semester. Nah, untuk seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Kalau saya melihatnya, atau menurut saya bisa jadi guru atau siswa mulai menerima lebih banyak tanggung jawab untuk produk akhir yang lebih baik agar capaian pembelajaran dapat berjalan dengan menyenangkan dan sesuai harapan. Itu sih Pak kalau saya dari pertanyaan nomor 4. Nah, kita lanjut yang untuk pertanyaan nomor 5.
Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan hasil baik lagi? Kalau menurut saya secara berkala, ah, secara sederhana, dan terus mencoba untuk menggali kembali mana yang belum sesuai dengan ATP atau CP-nya. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Kalau itu saya malah menjawabnya itu saling berkolaborasi antara siswa dan guru untuk dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang belum berjalan baik dan perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran. Itu sih kalau untuk jawaban nomor 4 dan nomor 5 dari saya. Sekian, Pak. Lanjut, Oke, Bu. lanjut ke pertanyaan terakhir karena di sini saya disuruh sama Bapak Fasil cepat. Jadi saya udah cepat aja ya, Pak ya. Yuk, pertanyaan yang keenam, apa yang saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Melihat pertanyaan dari teman-teman yang sudah didiskusikan di kelompok 2 tadi, dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 adalah salah satu bentuk refleksi yang kami lakukan sebagai guru PJOK. Jadi, di sini kami sepakat melihat sejauh mana keberhasilan murid-murid dalam pembelajaran melalui asesmen yang sudah disepakati sebelumnya. Membuat asesmen diagnostik, salah satunya melalui pertanyaan pemantik, itu di awal pembelajaran, kemudian di akhir pembelajaran, menanyakan kembali perasaan murid-murid, apakah ia merasa senang, ataukah merasa sedih, ataukah perasaan lainnya. Kemudian, hal-hal yang bisa membantu saya adalah salah satunya dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, keluarga, dan juga murid-murid. Nilai kolaborasi ini sangat penting menurut kami karena ketika nilai kolaborasi ini diterapkan apabila kita ingin menjadi guru PJOK yang lebih baik lagi setelah kita melakukan refleksi. Demikian Pak, presentasi dari kelompok 2. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, terutama atas waktunya hari ini Bapak Ibu ya. Untuk berikutnya saya harap lebih semangat lagi, kemudian lebih berkolaborasi lagi karena kita kedepannya akan ada tatap muka ya Bapak Ibu. Nanti di situ kurang lebih waktunya seminggu ya. Ya insya Allah nanti semoga nanti di BBGP ya di daerah, karena pasti lebih seru nanti sekalian kita reunian bersama teman-teman, mungkin ada teman-teman sejawat dulu di daerah lain selain Kota Binjai ya. Tapi kemarin katanya di daerah Pak. Iya, karena belum tahu juga Bu, Binjai ini kayaknya di mana mau di tempatnya di Binjai Bu? Kalau ada 100 lebih. Udah tahu Pak tempatnya. Udah tahu Ibu? Udah Oh tahu ya, tuh. siap. Ya. Siap Bu. Oke Bapak Ibu, bukakan kamera Bapak Ibu biar kita foto dulu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya yang bertugas untuk mengambil foto pada hari ini. Mohon open cam, mohon dibuka kameranya. Oke, gaya. Sabar dulu Bu Lili, belum itu Bu. Pak ini Pak Azhar, Pak Eri, Pak Andi. Pak Eri, Pak Andi. Oke, kasih wajah-wajah terbaiknya Bapak Ibu. Dalam hitungan 1, 2, 3, senyum. Oke, bentar ya Bapak Ibu. Saya save dulu. Dia bukan pakai ini. Iya. Ya, sabar ya, Dek. Bentar Oke, gaya lah lagi Bapak Ibu, mamanya gaya apa kita nih? sayang. Tuh Bapak suruh saya ambil foto. Jangan deh ya. Oke. Jangan ganti laptop dulu. 1. Gaya apa kita nih? Ntar Bapak Ibu. Gaya bebas. Mari Bapak Ibu. Renang dong Pak. Renang. Kayak renang gini.
Pak Ajar apa tuh gayanya? Iya, gaya bebas. Gaya apa kita? Ayo dong Pak Ajar, kapal kita udah nggak karam lagi nih. Awak bingung mau nengok gaya kawan-kawan, awak pun bingung gaya awak apa. Iya, kelas-kelas Kapal lain kita udah nggak gaya-gaya karam dia Pak Ajar. bingung. Iya, Kayak kayaknya butuh duduk bareng ini sebelum apa ini. Oh, ada yang ngajak nongkrong nih kayaknya. Ayo nongkrong. Ngopi, Pak, ngopi. Kopi. Boleh. Eh, Nanti saya sepil semua nanti. kui. Apanya Pak mau di-spill? Nanti aja di grup aja lah, jangan di sini. Nanti Jar, kalau cair Jar. Gaya. Udah cair, Bang. Saya nggak Gaji ikut fasilitator lagi. ya Pak Ajar. Pak Ajar bentar lagi cair Pertama sertifikasi, Pak. fasilitator. Masih pemberkasan, Mat. Entah Pak Ahmad nih, kami aja pun masih pemberkasan, belum lagi diminta berkas kami. Iya, nanti Pak marah Ajar. Pak Iya, Koko. Dia udah nggak cair yang 2003 itu 50%. Bahaya, Dia Pak, nggak ya. cair ya. Oke, gayanya 1, 2. Gaya apa nih? Gaya jempol? Pak Azhar kasih gaya jempol dong. Ini udah jempol semua jari saya, Bu. 1, 2, 3. Oke. Oke ya Bapak Oke, Ibu, sudah selesai Bapak Ibu. untuk menutupnya ada baik kita berdoa ya Bapak Ibu ya. Saya mohonkan kepada Pak Ahmad doa Pak Sapri yang menutupkan Pak. Ya, saya mewakili doa untuk terakhir kita ini ngejum ya Bapak Ibu. Kita doanya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam hati boleh, Boleh, Pak Fasilitator? boleh. Boleh ya. Izin ya Bapak Ibu ya, saya pun kurang ini nih. Doanya masing-masing aja, Mat, karena permintaannya beda-beda nih, Mat. Oh iya Pak, betul Pak. Siap Pak. Udah, kita mulai ya Bapak Ibu. Menurut dan agama dan kepercayaan masing-masing, doa mulai. Doa selesai. Oke Bapak Ibu, sebelum tutup ini saya ingatkan lagi tugasnya Bapak Ibu ya untuk modul refleksi. Pak Suhermanto mantap udah ngerjakan ya, Pak Romanta, Bu Fauzia dan Bu Lili. Nah, untuk yang lainnya saya tunggu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya butuh referensi bisa nanti saya kirim ya. Tadi Pak Ahmad Sapri sama Pak Azhar udah saya kirim. Nah, yang lain mau minta nanti bisa saya kasih. Siap Pak. Ya, Makasih Pak ya. ya. Oke Bapak Ibu ya, saya tutup ya. 3, 2, 1.